ada sinyal saya. Enggak ada sinyal. Sedih toh. Kuota habis. Oh, kuotanya habis. Sedih Pak, ketinggalan kuis. Ketinggalan apa? Ketinggalan kuis. Kuis. Oh. Oke, nggak Nggak ketinggalan apa-apa. kuis. Oke. Tadi Bu Putri pakai Zoom atau pakai Pakai e-learning e-learning, Big Blue Button. yang chat-chat itu, Pak. Tapi Yang susah Pak malahan. apa? Yang apa toh? Chat itu juga ngerjain. Oh, tidak pakai video streaming. Video Enggak. streaming Cuma Tidak ya? absen. Oh, cuma presensi aja. Oke. Oh ya, ini nanti ya, videonya kemungkinan sekitar 20 menitan kayaknya. Nanti akan terputus sendiri, ya, biasanya. Bawaan dari Zoom-nya, karena mungkin penggunanya baru banyak kan. Setiap 20 menit mungkin akan terjeda, terputus. Nanti tenang aja, nggak apa-apa. Nanti kan ini kan semua prosesnya sudah saya record ke dalam sebuah video kan. Jadi teman-teman yang aktif nanti semuanya kelihatan di sistem. Nah, kemudian nanti setelah selesai ya, misalkan nanti tiba-tiba terputus. Nah, itu nanti kan ada proses converting video ya dari AVI untuk bisa kebaca seperti itu mungkin butuh waktu sekitar 10 menitan. Nah, teman-teman jeda dulu ya selama 10 menit itu tadi. Ketika nanti convertingnya sudah selesai, nanti saya akan invite ulang dengan menggunakan link yang baru gitu. Nah, nanti teman-teman gabung lagi dengan itu begitu. Ya. Iya. Ya, paling nanti kita ya sekitar 2 sesi ya mungkin ya. Kalau misalkan 20 menit berhenti nanti kita 2 sesi. Tapi kalau misalkan bisa lanjut ya nanti kita menyesuaikan aja nggak apa-apa. Kalau materinya sudah selesai nanti kita bisa tutup nggak apa-apa, bisa ya. Gitu. Sudah mandi semua atau ini? Sudah. Sudah ya, Sudah, alhamdulillah. Sudah cantik. Oh ya, untuk streamingnya nanti tidak wajib ya, waktu Pak Arif menjelaskan, ya. Intinya teman-teman boleh videonya nanti dinonaktifkan, maksudnya video yang mengarah ke kamera kalian ya. Tapi kan nanti Pak Arif akan membagikan share, saya simulasikan ya. Nanti saya akan bagikan layar seperti ini. Nah, seperti ini. Tampil ya di laman kalian semua. Iya. Ya. Kelihatan, Mbak. Nah, nanti kurang lebih saya penjelasannya akan seperti ini, begitu. Saya menggunakan PowerPoint, kemudian nanti teman-teman bisa discuss atau bertanya sesuai dengan kondisinya nanti ya, begitu. Iya, Pak. Ini total ada berapa mahasiswa seharusnya? 30 berapa ya, Lu? 30? Kalau aslinya 36. 36. Tapi kalau tambah cutting Tambahan nggak tahu. cutting. Oh gitu. Pak, Oke. Pak, punya virus nggak bisa masuk. Apanya? Yang siapa yang nggak bisa masuk? Ada yang nggak bisa masuk, Pak. Virus. ID-nya. Virus. ID-nya. Nah, virus. Harus pakai apa password? Virus. Harus pakai ID. Bentar. Password dan ID. Password. Oh, Teman-teman password, tadi iya, pakai Pak. link toh? Bisa toh? Iya, Pak. Ya. Bisa. Nah, Passwordnya Oh, passwordnya. Tak bacakan aja ya.
509 salah nih. 914 898. Passwordnya ini. Bisa? Bisa ya? Coba. Sudah, selesai semua. Oke, 28 ya. Sudah masuk 80%. Kita mulai aja ya. Ya. Iya, Pak. Iva sama Ibu dulu. Nah. Nah. Sana dulu. Ya. Tak kerja dulu. Ya. Nggak boleh berisik ya. Oke. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, insya Allah ya. Nah, oke. Hari ini Pak Arif akan menjelaskan ya terkait dengan hakikat keterampilan berbahasa begitu. Namun tentunya di sini saya tidak akan menguraikan mungkin secara banyak begitu. Tapi nanti ada beberapa slide yang bisa saya tampilkan ya. Kurang lebih ada 20-an. Dan nanti akan saya mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman semua terkait dengan hakikat keterampilan berbahasa. Ya, kalau di sini saya singkat menjadi hakikat bahasa gitu ya. Nah, di sini saya punya slide yang akan saya tampilkan begitu. Oh ya, untuk teman-teman kalau misalkan video conference-nya mau dimatikan tidak masalah ya. Maksudnya cam-nya itu untuk menghemat kuota ya. Sehingga nanti teman-teman semua kuotanya tidak over konsumsi gitu ya. Nah, itu bisa dinonaktifkan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua bisa lihat tayangan yang saya tampilkan dan juga suara dari penjelasan saya. Dan bagi teman-teman yang nanti misalkan terlewat, tidak usah khawatir, karena insya Allah Pak Arif nanti sudah merekam seluruh proses ya, seluruh proses dalam perkuliahan ini, dan nanti akan saya coba bagikan melalui tautan atau melalui link yang mungkin nanti bisa saya share dari berbagai macam cara ya. Tapi insya Allah nanti akan saya share melalui e-learning, begitu. Begitu ya. Oke semua, saya mohon maaf, mungkin saya nonaktifkan dulu semua suara ya, nanti biar tidak ada suara-suara yang masuk gitu. Ya. Oke, begitu ya. Nah, lebih tenang kayaknya. Nah, baiklah mahasiswa semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan hakikat bahasa ya. Jadi kita mempunyai beberapa tujuan ya. Salah satunya adalah bahwa nanti teman-teman semua harus bisa memahami hakikat bahasa manusia, kemudian memaparkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, kemudian menguraikan macam-macam ragam bahasa Indonesia, dan yang keempat itu adalah memahami berbagai macam keterampilan berbahasa, dan yang kelima adalah kaitannya antara antar keterampilan berbahasa begitu. Udah dipahami ya ini ya? Oke, langsung saja. Di sini yang pertama terkait dengan pengertian bahasa terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengertian bahasa sendiri, kita mengetahui bahwa di sini ada beberapa orang ahli yang mencoba menjelaskan pengertian terkait dengan bahasa. Namun dari keempat ahli yang akan saya sampaikan tadi, mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda begitu. Nah, maka di sini tidak ada pendapat yang paling benar dan tidak ada pendapat yang salah. Karena semuanya
berorientasi pada proses atau mungkin hasil pengalaman dari setiap ahli itu sendiri. Begitu. Nah, di sini ahli yang pertama adalah sebuah simbol bunyi yang pertama adalah bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbiter yang digunakan untuk komunikasi manusia. Ya, nah ini adalah pendapatnya Wardok ya. Yang pertama adalah pengertian dari Wardok ya. Jadi Wardok ini menjelaskan bahwa bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbiter yang digunakan untuk komunikasi manusia. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya begitu ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan arbiter begitu ya. Nah, arbiter itu adalah simbol, dia adalah sebuah kesepakatan ya, sebuah kesepakatan yang disepakati dari sekelompok sosial gitu ya, kelompok tertentu ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan itu adalah istilah yang sudah disepakati dalam satu kelompok tertentu, itu namanya arbiter. Ya. Nah ini contoh ya, kalau dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu kan sudah berbeda. Ketika dia mengatakan ikan, nah ikan itu sudah disepakati oleh orang Indonesia bahwa itu adalah hewan yang bersirip, yang bisa berenang dan sebagainya. Ya. Itu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, arbiternya bukan ikan, tetapi arbiternya adalah fish. Ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari konsep itu, maka teman-teman mungkin juga punya kata-kata arbiter begitu ya. Atau bahasa arbiter yang disepakati antar, mungkin kalian punya kelompok tertentu, komunitas tertentu yang mempunyai istilah-istilah yang mungkin tidak dipahami oleh istilah kelompok lain. Nah, itu namanya arbiter. Kemudian bahasa adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan ya, atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda atau suara begitu. Nah, dari atau gerak atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami ya. Nah, maka ini teman-teman semua, ini adalah pendapat dari Webster begitu. Nah, Webster itu menjelaskannya seperti itu begitu ya. Jadi dari konsep yang sudah dipahami sebelumnya ya. Kemudian, nah ini saya rasa cukup jelas ya dari apa yang disampaikan oleh Webster ya terkait dengan itu. Jadi sering kita gunakan alat bahasa itu sebagai alat komunikasi, ya, alat-alat untuk mengkomunikasikan gagasan, perasaan dan sebagainya. Kemudian kita turun ke bawah ya. Menurut ahli juga yaitu Kencono menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, arbiter tadi yang sudah kita jelaskan, yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, juga mengidentifikasi diri, begitu. Nah itu Kencono menyimpulkannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ada Halide dan Hasan itu menjelaskan bahwa bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Nah ini mungkin pemahamannya dia lebih pada seni begitu ya, falsafah dan sebagainya. Nah dari keempat pengertian ini tadi ya tentunya kita mempunyai kecenderungan untuk memilih pengertian yang mana yang paling dekat dengan pemahaman kita begitu. Jadi bisa teman-teman semua mengambil dari keempat pengertian itu disimpulkan intinya adalah bahasa itu tadi adalah sederhananya adalah sebagai alat untuk berkomunikasi ya. Entah komunikasinya itu untuk mengemukakan gagasan, entah untuk berinteraksi, entah apa, intinya adalah dia adalah alat untuk komunikasi.
komunikasi, begitu. Nah, selanjutnya adalah karakteristik bahasa ya. Kalau kita membahas karakteristik bahasa, tentunya di sini kita benar-benar harus memahami bahwa setiap bahasa itu mempunyai karakternya masing-masing. Ya, bahasa di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sudah berbeda. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia sudah berbeda. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa berbeda. Ya. Nah, maka di sini karakteristik yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem. Ya. Bahasa sebuah sistem. Nah, bahasa sudah sebuah sistem maksudnya adalah bahasa terdiri dari sejumlah unsur yang saling terkait dan tertata secara berurutan serta memiliki makna. Ya, sebagai contoh, ini contoh 1A ini kita mengetahui bahwa bunga itu sangat indah. Ya, bunga itu sangat indah. Ketika kita membaca kalimat itu, langsung tergambar di dalam konsep kita bahwa ada bunga yang dia entah warnanya, entah bentuknya, ya, entah wujudnya, itu indah gitu. Jadi dari kalimat itu kita akan langsung paham ketika kita sama-sama orang Indonesia. Nah, tetapi kalau susunan kalimat itu tadi kita atau susunan kata itu tadi kita rubah menjadi itu indah sangat bunga, maka kita akan kacau sistemnya. Iya kan? Nah, maka inilah yang dinamakan dengan salah satunya adalah kaidah ya, tatanan ya. Tatanan di dalam proses menuliskan suatu kalimat. Kalau kita mengenal kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK, ada subjek, ada predikat, ada objek, begitu. Ya. Yang kedua contohnya, ketika kita menjelaskan terkait dengan kebaikan itu abadi. Oh, kebaikan itu ternyata sifatnya adalah abadi. Itu kita pahami bersama. Tetapi kalau kita balik struktur kalimatnya, maka akan menjadi aneh begitu ya. Membaikkan itu abadi. Nah, ini membaikkan ya. Itu hanya dirubah dari imbuhannya. Dari ke menjadi me ya. Itu berubah menjadi tidak pas begitu. Kemudian yang ketiga, kematiannya membuat warga kampung berduka ya. Jadi ada seseorang yang meninggal begitu, yang itu akan membuat warga kampung itu berduka begitu. Nah, tetapi kalau strukturnya kita rubah menjadi kemampuannya berduka ya, membuat warga kampung. Wah, ini maksudnya jadi tidak jelas ya. Nah, maka teman-teman semua ketika saya yakin ketika teman-teman semua itu pernah mendengarkan curhatan dari temannya begitu, itu juga terkadang teman yang baru curhat itu tadi nggak jelas begitu ya. Dia ceritanya itu ngalor ngidul ya. Habis menceritakan makanan, tahu-tahu menceritakan pakaian, kemudian kembali lagi ke makanan ya. Kemudian ambil topik lain. Nah, itu jadi tidak jelas. Nah, maka ada sebuah sistem ya. Sistem di situ tidak hanya sistem terkait dengan penyusunan kalimat, tetapi juga ada penyusunan paragraf, kemudian ada penyusunan yang lainnya juga begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristik bahasa yang merupakan sistem lambang yang arbiter atau mana suka ya. Nah, untungnya kita mempunyai kesepakatan gitu ya. Karena di sini ada salah satu contoh ya bahwa suatu binatang air yang bersirip, bernapas dengan insang ya, itu disebut dengan ikan ya. Jadi ikan itu menggantikan kalimat yang sebegini panjang ya di bagian ini ya. Ikan panjang sekali. Ini digantikan dengan kata ikan gitu ya. Nah, maka di sini dengan kata ikan ini tadi kita membuat kalimat jadi lebih mudah ya. Beli, Mas, saya mau beli ikan gitu ya.
Bayangkan kalau tidak ada kata ikan, kita menjadi bilangnya adalah, Mas, saya beli binatang air yang bersirip dan bernapas dengan insang. Wah, itu kesuwen ya. Terlalu lama gitu ya. Nah, maka ada lambang yang arbiter itu tadi, yaitu ikan itu tadi. Contoh lagi itu, ada seorang anak yang dia sudah kelaparan begitu, kemudian dia bilang ke ibunya, Bu, mau ikan begitu. Maka seorang ibu yang dia memahami kalimat itu, dia langsung menyiapkan makanan, ya, menyiapkan makanan yang lauknya dengan ikan, gitu. Itu sudah tertanam benarnya. Karena apa? Sudah ada kesepakatan tadi, ya. Nah, kemudian kalau kalimat itu dirubah menjadi kalimat yang tidak arbiter tadi, maka akan menjadi aneh ya. Bu, mau hewan yang suka berenang dan ada siripnya dan bisa dimakan, ya kan? Nah itu bingung ibunya, ini hewan apa gitu ya? Hewan yang suka berenang kan banyak, ada ikan, ada kura-kura misalkan. Yang ada siripnya, ada sirip itu kan juga macam-macam ya. Kemudian bisa dimakan, wah itu sulit. Nah maka teman-teman semua untuk bagian ini ya arbiter itu adalah memang kalau kita biasa menyebutnya juga dengan kosakata ya. Kosakata itu kan hasil ya kesepakatan tadi ya, arbiter. Jadi banyak kamus yang menuliskan itu. Kayak kemarin saya baru saja meng-share ya, itu dari Balai Bahasa bahwa paperless ya. Wah, kita ujiannya sekarang harus paperless gitu. Nah, ternyata sekarang sudah ada padanan untuk paperless, yaitu adalah nir kertas ya. Nir kertas. Jadi nir kertas itu adalah tanpa kertas ya, atau paperless ya. Itu. Ada istilah lain juga, nir kabel ya. Nir kabel itu tanpa kabel, itu pengganti istilah wireless. Nah, itu semua teman-teman kalau pengen mempelajari istilah-istilah seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa mendownload aplikasi namanya SPAI ya. Itu SPAI itu adalah Senarai Padanan Asing Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya istilah asing yang sulit di bahasa Indonesia kan, coba saja dicek di SPAI itu ya. Nanti aplikasinya itu cukup bermanfaat ya, sehingga ketika sekarang itu ya, dulu itu kan memang orang kalau bisa berbicara bahasa Inggris itu keren gitu ya. Tapi bagi saya sekarang justru orang yang keren itu ketika dia bisa berbicara bahasa Indonesia begitu dengan istilah-istilah yang mungkin mudah dipahami ya, gitu. Kalau saya sih begitu. Nah, maka teman-teman semua sekarang mulai membiasakan ya. Karena apa? Antara kan ada 3 tingkatan itu ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Nah, kalau bahasa Indonesia ya tentunya kita harus kuasai ya, harus apa ya istilahnya, bukan kuasai, tapi harus kita gunakan gitu ya, gunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Di dalam Sumpah Pemuda kita sudah menyebutkan bahwa kami putra-putri Indonesia mengaku ya berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, maka teman-teman semua harus menjunjung itu bahasa Indonesia, ya, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan merusak bahasa ya. Contoh, kita waktu sekarang baru ngetren itu bahasa-bahasa gaul gitu ya. Misalkan makan yuk gitu ya. Sekarang sudah diganti menjadi makan kui gitu ya. Nah itu lucu sih, lucu gitu ya. Tapi ya itu, kalau itu diteruskan nanti akan bisa merusak tatanan bahasa Indonesia ya nantinya. Yuk jadi kui. Nah maka gitu. Termasuk ketika teman-teman semua menggunakan istilah gitu ya. Ketika WhatsApp dan sebagainya itu teman-teman semua menggunakan istilah sapaan ya. Sapaan antara Pak dengan Bapak itu sudah kesannya sudah berbeda. Bu dengan Ibu itu sudah berbeda. Nah, maka
pintar-pintar memilih kosakata ya, begitu. Oke, saya lanjutkan di bagian selanjutnya, yaitu di karakteristik bahasa, yaitu bahasa itu bersifat produktif. Ya. Nah, kita memahami bahwa bentuk fonem dan pola dasar kalimat sangat terbatas. Ya. Namun, keterbatasannya itu dapat dihasilkan satuan bahasa dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya. Kita dapat membentuk ribuan kata, kalimat, atau wajannya dengan variasinya, sesuai dengan kebutuhannya. Variasi itu tadi, kalau variasi dalam kata ya, dalam bahasa Inggris itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3, gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan verb 1, verb 2, verb 3 ya, tapi dia melalui imbuhan, ya, seperti yang saya contohkan di bawah ini, ya. Jadi kata baik, dari kata dasar baik kan, ya, baik itu kalau dia mendapat imbuhan per menjadi per dan i menjadi perbaiki, ya, perbaiki. Kemudian per dapat imbuhan persamakan menjadi perbaikan, ya. Kemudian dapat imbuhan memper dan juga i, jadi memperbaiki. Nah, maka ini sudah dari satu kata loh ini, ya. Belum nanti kalau dapat imbuhan-imbuhan yang lain juga, ya. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman semua mengadakan bersifat produktif ya, bahwa ketika kumpulan kata itu bertemu, maka itu akan menghasilkan banyak sekali variasi ya, baik dari itu ya. Contohnya tadi ada kata kalimat wacana ya. Contoh lagi adalah puisi ya. Puisi itu kan juga variasinya luar biasa banyak ya. Dulu banyak pujangga-pujangga yang hebat begitu ya, membuat puisi-puisi yang keren begitu. Nah, dengan itu adalah kemampuan mereka membuat sebuah atau mengvariasikan, mengkombinasikan kata atau kalimat itu tadi, ya. Dan buku ya, belum buku, cerita dan sebagainya. Itu variasinya banyak sekali, ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik bahasa. Ya, karakteristik bahasa yang keempat yaitu bahasa memiliki fungsi dan variasi. Ya, bahwa di sini dengan bahasa kita dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, ya, dan nilai-nilai yang dianut sehingga dapat dipahami dan juga dapat memahami orang lain. Ya. Dan juga di sini ada variasinya juga. Ya. Variasi ketika kita berada di kondisi tertentu ya, misalkan variasi keragaman begitu ya, keragaman terjadi karena perbedaan antara setiap individu dan pemakaiannya ya. Kelompok manusia itu begitu banyak dan beragam. Ada guru, ya, variasi yang digunakan oleh guru. Ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, ada dokter, ada pedagang. Ya. Itu dokter dengan pedagang itu cara berbicaranya, cara berkomunikasinya, cara menggunakan bahasanya sudah berbeda, ya. Antara wanita dan pria sudah berbeda juga, ya. Ada orang muda, ada orang tua, ada anak-anak, ya. Itu juga sudah berbeda variasinya, begitu. Nah, ini fungsi dan variasi, ya. Kemudian disadari atau tidak, ya, setiap individu itu memiliki kekhasan tersendiri. Nah, ini contohnya adalah ketika kita mendengar seseorang gitu ya, seorang datang, kemudian dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, misalnya seperti itu. Maka kita sudah bisa menduga ya, siapa orang yang ada di pintu itu tanpa melihatnya, gitu ya, tanpa melihatnya. Nah, maka hal seperti itu biasa dinamakan dengan idiolek. Ya. Idiolek. Jadi idiolek itu adalah ciri khusus gitu ya, karakteristik khusus ya, yang dimiliki oleh setiap orang begitu. Nanti juga ada istilah namanya dialek. Ya. Kalau idiolek itu lebih fokus kepada karakteristik setiap individu, tapi kalau dialek itu adalah
karakteristik berbahasa ya, itu yang dia melingkupi pada suatu daerah tertentu ya. Sebagai contoh ketika ada orang Sunda. Sunda itu berbicara terkait dengan mengucapkan suatu kalimat begitu ya. Dia akan mempunyai dialek sendiri ya. Mempunyai intonasi sendiri di situ. Itu dinamakan dengan dialek. Ya. Tapi kalau dia mempunyai setiap individu, maka itu dinamakan dengan idiolek. Begitu. Nah, kemudian yang fungsi bahasa ya. Nah, fungsi bahasa di sini menurut menurut Halliday ya. Namun di dalam bukunya Tompkins dan Hoskinson ya, secara khusus mengidentifikasi bahwa fungsi-fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi personal ya. Nah, fungsi personal itu yaitu adalah penggunaan bahasa yang mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya. Nah, ini biasa kita gunakan untuk curhat, kemudian ngobrol gitu ya. Kemudian menyampaikan keluh kesah dan sebagainya. Nah, maka itu adalah fungsi personal ya. Kemudian yang kedua, ada fungsi regulator ya. Fungsi regulator ini yang tadi adalah penggunaan bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi sikap atau pikiran atau pendapat orang lain, ya, seperti bujukan, rayuan, ya, permohonan atau perintah, ya. Nah, ini biasanya kita menemukannya pada, misalkan yang contoh sederhana saja, yang kita semuanya tahu adalah SPG, ya. SPG itu kan biasanya menawarkan, ya, menawarkan. Mari Pak, dibeli rokoknya misalkan. Biasanya ada SPG rokok. Kalau yang sekarang juga banyak adalah SPG handphone ya. Handphone Oppo, Vivo, itu kan ada banyak SPG-nya. Nah, itu menawarkan. Dalam rangka untuk apa? Membujuk ya. Ini loh HP-nya keluaran terbaru, fiturnya ini, dan sebagainya. Nah, itu membujuk. Nah, kemudian fungsi interaksional ya. Fungsi interaksional ini tadi adalah penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial, begitu. Nah, untuk menjalin kontak dan juga hubungan sosial seperti ada sapaan, basa-basi, simpati, atau penghiburan ya. Jadi ini untuk membangun itu ya. Jadi ada orang yang, kalau orang yang terampil dalam menggunakan bahasa yang berfungsi untuk interaksional tadi adalah biasanya orangnya loyal gitu ya. Ada aja yang ditanyakan gitu ya. Ketika dia mau ngobrol itu ada saja yang ditanyakan. Itu fungsi interaksional begitu. Kemudian fungsi informatif ya, yang fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru ya. Seperti Pak Arif saat ini itu menggunakan fungsi informatif ya. Jadi menginformasikan kepada khalayak terkait dengan proses atau terkait dengan ilmu yang ingin disampaikan. Yang kelima adalah fungsi heuristik ya. Fungsi heuristik ini adalah penggunaan bahasa untuk belajar dan memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atas sesuatu hal ya. Jadi heuristik, jadi menggali ya. Belajar, bertanya. Teman-teman biasanya di dalam kelas itu kan salah satunya adalah menggunakan fungsi heuristik begitu. Kemudian fungsi imajinatif ya. Ada fungsi yang keenam, fungsi imajinatif itu adalah untuk memenuhi atau menyalurkan rasa estetis ya atau keindahan. Seperti nyanyian, karya sastra ya. Itu biasanya adalah fungsi imajinatif ya. Saya waktu dulu pernah membaca buku yang cukup bagus, itu adalah buku Surat Kecil untuk Tuhan ya. Wah, itu luar biasa. Ketika saya membaca buku itu benar-benar saya seperti dibawa ke dalam kejadian yang ada pada diri si pengarang itu ya. Jadi fungsi imajinatifnya luar biasa. Dan ketika saya melihat filmnya itu wah, kecewa gitu ya. Kenapa? Yang saya dengar, yang saya baca dari buku itu
ternyata tidak semuanya terakomodir ke dalam sebuah film begitu. Seperti itu juga ya, Harry Potter itu ya. Harry Potter itu kan banyak orang yang lebih suka novelnya daripada filmnya begitu. Karena apa? Ya itu tadi. Karena memang banyak hal-hal yang hilang begitu ya dalam cerita itu, dalam novel itu yang tidak mampu diwujudkan dalam bentuk visual oleh sutradara begitu. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi instrumental ya, yaitu penggunaan bahasa yang mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya ya. Jadi saya ingin, saya mau ya, saya apa dan seterusnya itu instrumental, mengungkapkan keinginan atau kebutuhan ya. Seperti teman-teman misalkan ayah, saya ingin dibelikan kuota untuk pembelajaran daring misalkan. Nah, itu bisa. Nah, kemudian di sini ada ragam bahasa, namun sebelumnya ini peringatan dulu ya teman-teman. Insya Allah ini 2 menit lagi akan terputus ya. Ini sudah ada remind meeting time-nya ya. Tinggal 2 menit lagi. Dan mungkin sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, ada pertanyaan dulu terkait dengan materi ini. Silahkan yang mau bertanya langsung mengaktifkan mikrofonnya, kemudian bertanya, begitu ya. Silahkan, ada pertanyaan dulu. Ada? Halo? Saya Pak Iya, silakan Mbak. Siapa ini? Aulia. Mbak Aulia Rizky ya. Oke, silakan Mbak Iya. Aulia. Bagaimana jika kita berbicara dengan seseorang menggunakan bahasa asing, tetapi orang tersebut tidak paham dengan bahasa kita? Jadi Mbak Terus Anu punya gimana kasus cara ya. kita Kasusnya adalah menyikapinya? ngobrol dengan orang asing Iya, atau ngobrol dengan sama-sama orang Indonesia. iya Pak. Tapi kita menggunakan bahasa asing. Iya. Oh gitu. Oke. Oke, saya tampung dulu ya. Nanti saya jawab di video selanjutnya karena ini cukup panjang nih Iya. penjelasannya nanti. Iya Ya. Pak. Ada lagi yang lain mungkin? Saya Pak Oke, Mbak siapa? Violita. Mbak Violita. Oke, silakan Mbak Vio. Bagaimana jika apabila ada orang tua asli orang desa seperti itu, terus ngobrol sama orang